Ya, nanti tolong ini juga ya, standby karena eh, kadang saya juga bakal eh, nanya-nanya ya, mungkin. Oke, baik, kita mulai untuk materi tentang conditionals dan loops ya pada Python. Dan eh, di sini udah mulai interface Zoom menutupi slide. Betul-betul. Saya coba minimize, agak saya bawahin. Iya, makasih udah dikasih tahu. Nah, jadi di sini tentang conditionals dan loops ya. Conditional itu kayak eh, suatu kondisi percabangan ya. Kita akan mengarah kemana gitu. Dalam konteks program nanti programnya ya tergantung ya. Jika kondisinya terpenuhi, maka A dijalankan. Jika kondisinya tidak terpenuhi, B dijalankan. Seperti itu ya. Kemudian terkait dengan loops. Jadi dia akan mengulang-ulang ya sampai suatu kondisi itu terpenuhi. Ketika terpenuhi, ulangannya selesai ya. Nah, kita akan coba lihat conditional sama loop itu penting banget ya dalam programming. Dan kalau tanpa conditional loop, programmingnya jadi terbatas sekali ya yang bisa dilakukan. Jadi di sini conditional itu seperti yang saya bilang tadi, itu pengambilan keputusan ya. Dan pengambilan keputusan itu biasanya melihat kondisi. Eh, ada nggak yang misalkan pengambilan keputusan tanpa melihat kondisi? Ya mungkin kalau misalkan print hello world ya, ya udah jadi tinggal print aja. Kita nggak perlu ada kondisi tertentu gitu, ya kan? Tapi misalkan eh, dalam program itu ya, tuh behaviornya agak beda. Misalkan kayak nanti ada contoh password gitu, ya. Passwordnya misalkan nggak nggak sama, ya, yang kita input nggak sama, ya harusnya nggak bisa masuk sistemnya gitu. Kalau password yang kita input sama dengan yang seharusnya, jadi kita bisa masuk ke sistem. Nah itu conditional ya. Kalau loops itu yang diulang-ulang seperti itu. Dan kita lihat di sini analoginya dengan misalkan orang bersepeda ya. Nah, ini bersepeda itu kira-kira gimana ya conditional dan loops-nya, ya kan? Nah, di sini sudah diterapkan conditional. Contohnya dalam bersepeda itu harusnya dilengkapi komponen rem, ya. Dan rem itu kita gunakan, ya, kita tekan remnya ketika apa? Nah, menyesuaikan kondisi, ya. Kalau kondisinya aman, nggak ada halangan, lampu hijau, ya berarti kita nggak perlu tekan remnya. Tapi kalau ternyata di depan ada halangan, ya, ada orang nyebrang, atau kemudian lampu merah, ya, jadi pesepeda juga harus patuh lalu lintas, ya. Misalkan ada lampu lalu lintas, misalkan merah, ya, kita tekan rem, berhenti. Ya, jadi kondisional menyesuaikan dengan kondisinya, ya. Kemudian dalam naik sepeda itu juga ada loops, ya, karena pada dasarnya rodanya berputar kan. Nah, dan rodanya berputar tuh karena kita mengayuh sepedanya, ya, misalkan bukan sepeda listrik. Nah, itu kita kayuh terus ya sampai apa? Misalkan ketika udah sampai tujuan, ya udah kan kita stop, nggak mungkin sampai tujuan terus kita masih kita kayuh aja. Atau mungkin belum nyampe sih, tapi kita eh, udah agak lelah ya, terus ya udah istirahat dulu, nanti dilanjutin lagi. Nah, jadi gitu. Jadi eh, kalau saya bilang conditionals dan loops itu ya, yaitu core of programming, dan sebenarnya ya dalam kehidupan nyata sehari-hari itu menggunakan conditional dan loops juga. Ya, pasti seperti itu. Nah, kita akan fokus ke conditional dulu, nanti baru kita lanjut ke loops.
Nah, ini contoh lain nih terkait dengan conditional ya. Misalkan makan. Nah, berarti kalau suka masakan ya dari mana dulu? Misalkan suka Italia, oke, berarti kita makannya spaghetti. Terus mungkin kita ingin Prancis, ya udah, bagi croissant ya. Atau kita ingin yang simple, yang sederhana ya, tapi enak juga kan, yaitu telur ceplok ya. Dan lain sebagainya. Jadi atau kita lagi diet ya, intermittent fasting. Ini masuk masa fasting ya udah, kita belum makan dulu, minum dulu. Nah, itu. Jadi keputusan tuh diambil ya berdasarkan ya situasinya gimana, kondisinya gimana, ya kan? Oke. Nah, ini ada contoh nanti kita akan lihat program Python sederhana ya untuk simple password checker ya. Dan ini sederhana sih. Jadi programnya akan minta password ya. Diminta input dan udah ada password benarnya, password aslinya ya. Yang pasti kalau misalkan oh yang kita input tuh sama dengan password aslinya, maka akan mencetak oke ya. Ketika kita input ya ternyata berbeda dengan password aslinya ya, harusnya dikasih tahu kalau that's not the right password. Nah, dalam hal ini juga kita juga harus istilahnya apa? eh, Berhati-hati ya nanti bisa dites juga programnya jangan sampai kebalik gitu ya. Password benar tapi dibilangnya that's not the right password atau passwordnya salah tapi malah dicetak oke ya. Ya, dan di sini kita udah belajar ya cara minta input. Jadi di situ kita bisa lihat di baris pertama, ini ya baris pertama yang ada di sini. Bentar. Nah, PWD variabel sama dengan input string masukkan password ya. Nah, berarti di situ akan meminta ya masukan input dari kita, kita ngetik password kita nanti apa gitu. Dan password yang aslinya, yang sesungguhnya ya yang benar itu adalah ini passwordnya. Mar1 ngot 1 ng Python tanda seru. Nah, itu real password. Oke. Nah, di sini belum ada cek checkernya ya kan. Ini cuma masukin password ya. Terus kita belum tahu ya nanti diapain ya. Nah, tapi logikanya ya yang ini. Jadi yang bawah ini harus ada pengecekan ya, kondisional. Ketika yang kita input ya di sini yang kita input sama dengan real PWD berarti oke ya. Kalau misalkan yang kita input beda dengan real PWD berarti nggak oke, that's not the right password. Nah, pertama kita cek dulu kalau misalkan ternyata password yang dimasukkan itu udah benar sesuai dengan real PWD. Jadi di sini sintaknya kita bisa melihat ya pakai keyword if, kemudian tanpa nggak perlu pakai kurung ya, kita langsung aja tulis variabel PWD dan pengecekan equality-nya menggunakan sama dengan ya. Jangan sama dengan satu kali nggak itu buat assignment. Jadi harus sama dengan kemudian real PWD ya. Jadi password aslinya. Nah, kira-kira kapan dia akan cetak oke ya? Ketika kondisi ini terpenuhi, ya kan? Nah, misalkan kalau kita masukkan passwordnya 123456 ya kondisinya nggak terpenuhi, nggak dicetak oke ya. Tapi kalau misalkan kita emang masukkan sesuai ya, mari ngoding Python, berarti akan dicetak oke. Nah, ini masih belum selesai karena requirement-nya, ya kalau kita lihat di sini, jika salah, that's not the right password. Tapi di sini, jika salah, apakah akan dicetak that's not the right password? Jawabannya enggak. Karena di sini enggak ada secara eksplisit menyatakan kalau salah akan dicetak ini enggak. Kalau salah, ya udah enggak ada apa-apa, enggak dicetak apapun juga enggak. Ya. Nah, gimana kalau untuk kita bisa mewujudkan yang kedua ini? Ya, kalau benar udah dihandle nih dengan programnya. Tapi kalau salah,
harus dikasih tahu juga user gitu, biar clear. Ini programnya error nggak sih? Oh ternyata nggak sih, cuman saya yang masukin passwordnya salah. Nah, jadi menggunakan keyword yang disebut dengan else, ya. Oke. Nah, di sini juga perlu dipahami ya pola ya atau strukturnya dalam if else ya. Jadi harus dimulai if dulu baru else, kemudian jangan lupa titik dua. Ya. Kemudian indentasi juga diperhatikan. Oke. Kalau nggak pakai indentasi gimana? Coba aja sendiri. Ya, harusnya error. Oke. Nah, di sini udah masuk else kapan? Ya. Jadi di sini kan kalau kita bayangkan itu ada percabangan, ada dua jalan ya. Jalan ketika password yang kita masukkan benar sesuai dengan real password, dan jalan yang ketika tidak sama dengan ya. Negasinya ini kan tidak sama dengan. Ketika ternyata password sama dengan real password, maka kita akan memasuki jalan yang ya ini print OK. Ketika nggak sesuai, maka kita akan memasuki jalan yang that's not the right password. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ya udah nggak ngapa-ngapain karena emang requirement-nya hanya ini aja gitu. Pokoknya kalau benar print OK, kalau nggak that's not the right password. Ya, oke. Makanya ini dinamakan simple password checker. Ya. Tapi gimana kalau misalkan that's not the right password, masa langsung programnya selesai? Bisa nggak kalau misalkan programnya minta lagi gitu, nanya lagi, minta input sampai passwordnya benar ya itu nanti. Ini kan kita baru belajar conditionals. Nah itu nanti pada saat materi tentang loops ya. Oke. Nah kita coba nih masukkan password 123456. 123456 sama nggak dengan mari ngoding Python? Nah dicek di sini. If PWD sama dengan real PWD. Sama nggak itu pengecekan? Ya harusnya kan beda ya. Tidak sama dengan kan masuknya ke else. That's not the right password. Kemudian kalau misalkan dimasukin password yang benar, mari ngoding Python ya. Berarti terpenuhi kondisinya, maka dia akan cetak oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita visualisasikan, gambarkan ya. Jadi eh, seperti ini ya. Ini namanya flowchart. Jadi di sini yang bentuknya diamond, ini adalah kondisi atau branching, cabangan, dan yang bentuknya persegi panjang, ya, itu adalah proses atau stepnya. Ya, jadi ketika kondisi terpenuhi, itu yang sebelah kanan true, maka yang di execute adalah statement satu, atau kondisinya nggak terpenuhi, ya, akan masuk ke sini, yang di execute adalah statement 2, ya, dan ya sudah, nanti akan lanjut ke eh, ya jalannya program selanjutnya. Ya, misalkan masih ada kode-kode di bawahnya, seperti itu. Oke, nah, tapi yang tadi itu kalau kita bayangkan, ya, itu masih cuma ada semacam dua percabangan, ya. Jika terpenuhi, tidak terpenuhi, ya kan? Jadi jika passwordnya benar, sama, sesuai, atau passwordnya nggak sama, nggak sesuai. Oke. Nah, em, cuman kadang ada situasi yang dimana ada banyak pilihan, gitu. Ya, bayangkan aja kalau misalkan kita lagi di kantin, ya, kita lagi pengen makan apa kan tentu saja pilihannya nggak cuma dua ya, pilihannya ada banyak, misalkan ada sate ya, ada mie, ada ayam dan seterusnya. Nah jadi di sini kita bisa lihat contohnya ya, kalau misalkan kondisinya ada banyak nggak cuma dua. Oke, di sini konteks grading ya, dan kita ingin nilai angka ya itu nanti dikonversikan ya ke nilai huruf. Nah, jadi gimana misalkan angkanya 96, nah itu nanti jadi nilai huruf A, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini kita mulai dengan minta input ya. Anggaplah di sini integer selalu ya. Dimasukkan nilai, kemudian dimasukkan kan nilainya karena itu masih string, maka diubah ke tipe int ya. Di sini kita lihat int dan itu jadi nilai angka ya. Bisa nggak masukin misalkan 20 ya bisa ya. Nanti akan ada kondisinya untuk yang 20 itu. Oke. Dan kita sudah tahu kita bisa menggunakan keyword if ya. Di sini kita gunakan if, ya kan?
Jadi ketika nilai angkanya ya lebih dari sama dengan 90 ya, maka dikasihlah nilai hurufnya apa gitu. Nilai hurufnya A misalkan. Ya ini langsung di print ya. Nah, tapi bagaimana dengan misalkan yang B, C dan seterusnya? Ya. Nah, berarti ini programnya belum selesai kan? Nah, terus kita tambahi. Apakah else? Bagaimana kalau ini kita tambahin else? Ya, bisa sih, cuman dia jadinya distinctionnya cuman lebih dari sama dengan 90 dan kurang dari 90. Berarti antara A atau mungkin nggak lulus gitu. Nah, ini berat kan ya kalau misalkan ada suatu mata kuliah yang ya pokoknya ini apa A atau mati gitu ya. Dapat A atau udah deh saya daripada dapat B atau C mending saya nggak lulus gitu. Masa kayak gitu kan. Nah, jadi jangan pakai else ya. Jangan langsung pakai else. Tapi kita pakai yang disebut dengan elif. Nah, elif itu memungkinkan untuk pecabangan ya yang jumlah cabangnya lebih dari dua. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini kan pinginnya ada B ya, ada C ya kan. Nah, baru misalkan di bawah 55 ya. Ya udah kalau di bawah 55 ya mungkin masih belum beruntung gitu jadi D ya. Oke. Nah, kita coba lihat nih ya. Cara kerjanya gimana? Oke. Nah, di sini kita coba cek. Misalkan masukkan nilai 89 ya. Jadi masukkan nilai 89 di sini ya, nilai 89 dan kita lihat 89 itu nanti nilai hurufnya berapa ya? Dapat apa gitu. A, B, C atau D gitu ya. Oke, dicek di sini ya. Masuknya mulai dari if gitu. Jangan langsung lompat ya. Jadi mulai dari if. Dicek dari atas ke bawah kan. Tadi yang kita inputkan itu kan eh, menjadi di variabel nilai angka. Nah, kemudian dicek 89 apakah lebih dari sama dengan 90 ya? Cek di sini. Ya harusnya enggak. Ya, berarti belum bisa dapat A nih. Terus lanjut. Jadi atas ke bawah kan? Situ lanjut. Selanjutnya nextnya adalah elif. Ya. Nah, dicek nih. 89 apakah lebih dari sama dengan 75? Oh iya nih, benar nih. Ya, 89 lebih dari sama dengan 75. Berarti dia akan dapat B. Oke, di print. Nilai huruf B. Ya, di print. Nah, setelah itu apakah akan ngeprint C? D? Enggak. Jadi ini isinya cukup satu aja yang terpenuhi gitu ya. Kalau udah terpenuhi misalkan di atas ya udah langsung lompat ya. Itu baru boleh lompat tuh. Jadi elif atau else yang di bawahnya ketika ada satu kondisi yang terpenuhi nggak usah. Udah kita B-in aja gitu ya. Jadi enak nih kalau misalkan selalu terpenuhi di atas ya kan. Jadi nggak perlu lihat yang bawahnya gitu ya semacam itu. Tapi kan ya nggak selamanya gitu nilainya 95 semua gitu kan. Nah bagaimana misalkan dengan 30 nih? Ya nilainya 30. Nah ini ya ini akan banyak nih. Dia akan dicoba dites ya di sini. Apakah 30 lebih dari sama dengan 90? Wah nggak nih. 30 lebih dari sama dengan 75? Nggak juga. 30 lebih dari sama dengan 55? Nggak juga. Ya akhirnya masuk else. Ya else itu berarti eh, ya udah pokoknya kalau nggak memenuhi yang ini berapapun nilainya sisanya yang istilah gitu masuk ke else jadi dapat D ya seperti itu. Oke, bagaimana kalau nilainya misalkan ngepas gitu pas border gitu misalkan nah misalkan nilainya anggaplah eh, 55 ya 55. Apakah dia akan dapat D? Nah, kita cek dulu. 55 lebih dari sama dengan 90 enggak, lebih dari sama dengan 75 jelas enggak kan di bawahnya. Nah, ini dia selamat di sini ya. Ada sama dengan di sini, maka nilai 55 ini ya masih bisa dapat C ya. Alhamdulillah. Oke, masih lulus. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk yang eh, pecabangannya bisa banyak, nggak cuma dua. Ya, nggak cuma if else, tapi di sini ada if, elif, bahkan dia nggak cuma if elifnya satu, tapi elifnya juga ada dua di sini. Seperti itu.
ya. Dan tentu saja nanti program kita misalkan kita bikin ya menyesuaikan aja ya requirement-nya gimana ya. Bahkan bisa if doang juga bisa, nggak harus pakai else. Ya. Jadi antara if doang atau if else atau if elif sama else seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi nih ya dari adanya conditionals itu ya yang pakai if, elif, else itu kita sudah bisa bikin ya program yang recommendation system gitu ya. Ketiganya kayak wah recommendation system ya. Tapi ini masih belum yang advance tapi ya good enough ya, masih simple tapi udah cukup menarik. Nah, di sini mungkin ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas ya itu nanti ditanyain di sini. Ya, suka pedas ya atau tidak. Dan di sini melihat kondisi ya tanggal ya kan, apakah tanggal tua atau tanggal muda ya. Nah, dan di sini rekomendasi apa nih? Ya, jadi rekomendasi menu makanan, ya kan? Jadi menyesuaikan yang kita makan nanti kita dapat rekomendasi, ya bergantung apakah kita suka pedas ya tidak atau tanggal tua ya tidak seperti itu. Dan di sini kita lihat nih, ya jadi kita ini menariknya ya di sini bahkan bisa ada di dalam if, tuh. Nanti bisa ada if lagi, nah, itu bisa ya emang diperbolehkan. Ya, namanya eh, istilahnya nested ya, nested conditionals. Nested itu bersarang. Jadi di sini kan kalau misalkan dia suka pedas nih, kan nanti ngelihat juga yang variabel yang lain, tanggal tua, ya kan? Jadi bukan suka pedas terus langsung print apa gitu, makanan apa. Ya kan menyesuaikan karena ada variabel yang lain yang itu nanti jadikan acuan juga untuk menentukan rekomendasi menu makannya apa. Ya ini tanggal tua. Nah, jadi di dalam if-nya suka pedas Y, ya, itu tetap ditanyain lagi tanggal tuanya gimana, ya. Oh, ternyata jika tanggal tuanya juga Y, ya, maka rekomendasi menunya nasi sambal. Ya, ini sebenarnya udah enak nih nasi sambal nih. Ya. Nah, jadi misalkan ya suka pedas dan kebetulan lagi tanggal tua, ya udah. Nanti direkomendasiin sama program ini, program sederhana ini, ya rekomendasinya sementara waktu nasi sambal dulu ya gitu. Tapi misalkan nih suka pedas tapi nggak tanggal tua, ya. Oke, misalkan baru gajian atau baru eh, dikirimin uang saku, ya. Kita pakai else aja ya, gitu. Nah, jadi di sini udah dapat rekomendasi menunya, udah enak nih, ya nasi rica-rica 3 sapi, ya kan? Oke. Nah, tapi di sini belum lengkap, ya. Kita harus ini non diskriminasi, ya. Untuk orang yang nggak suka pedas gimana, ya kan? Ya. Kalau saya pribadi, ya ini saya yang suka pedas, ya kan? Nah, tapi kita juga harus memikirkan gimana nanti usernya, ya, tuh yang nggak suka pedas atau nggak kuat, seperti itu. Jadi bikin program itu juga harus jangan bias, jangan diskriminatif. Nah, di sini ya, jadi di sini misalkan kalau yang suka pedas ya itu kodenya di sini nih, blok kodenya ya. Kalau yang enggak, nah berarti masuk yang else-nya ya. Nah, dan ini kita bisa lihat nih ya. Jadi yang bagian else-nya itu yang apakah dia tanggal tua atau tidak itu tetap ditanyain lagi ya. Jadi nggak suka pedas, tapi tetap ditanyain lagi apakah tanggal tua atau enggak. Ya kan kita nggak tahu lagi tanggal tua atau enggak gitu. Harus kita secara eksplisit tanya. Nah, dan di sini apakah ya tidak suka pedas tapi tanggal tua, berarti direkomendasiin nasi kecap. Kemudian ternyata nggak tanggal tua misalkan. Ya berarti dia masuk else-nya, kemudian dicek kita bisa beri rekomendasi nasi ayam kecap. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya strukturnya di sini, kita berawal dari ini, if ini, tapi di dalamnya ternyata bisa ada if lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Ya, kita bisa bilang ini nested ifs ya, atau nested conditional seperti itu. Boleh. Pertanyaannya, bisa nggak? Di dalam ini, if yang tanggal tua ini, kita ada if else lagi? Bisa. Ya, tapi mungkin jadi semakin kompleks programnya. Ya. Nah, ini kemudian ini ada else-nya, di dalam else-nya juga ada if else tuh boleh. Ya, seperti itu. Nah, contoh nih, kita tes. Suka pedas,
tidak, tanggal tua ya. Oke. Suka pedas tidak. Berarti apakah masuk sini? Apakah T sama dengan Y? Enggak, berarti masuk ke else ya. Kemudian tanggal tua Y. Oke. Apakah tanggal tua sama dengan Y? Y sama dengan Y kan? Berarti dapatnya nasi kecap. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, dan di dalam kondisional kita berurusan sebenarnya dengan boolean kan, true atau false ya. Karena hasil dari pengecekan condition itu itu antara true atau false ya kan. Nah, jadi dan true itu sebenarnya bisa loh direpresentasikan dengan ya number yang non-zero ya, number yang non-zero. Atau kalau misalkan objek pada Python itu yang non-empty ya. Jadi misalkan satu, nah satu itu sebenarnya bisa buat representasiin ya true ya. 100 bisa, atau string yang nggak kosong, atau list yang nggak kosong seperti itu. Nah, tapi untuk false ya itu bisa dinyatakan dengan ya, kalau bilangan berarti nol, kalau string berarti harus empty, kalau list berarti harus empty list seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian juga ada special value ya. Ini by Python itu ada true and false. True yang T-nya gede. Jadi kayak kita bisa bikin ya if true gitu ya bisa ya, tapi nggak ada pengecekannya ya buat apa gitu kita kasih if ya. Ya langsung aja nggak usah if, langsung aja dikasih kode programnya karena itu pasti true juga gitu ya. Bagaimana kalau if false? Hmm, ya nggak ada gunanya juga, mending dihilangin aja gitu kan. Tapi kita bisa ada true sama false ya, itu untuk merepresentasikan benar atau salah ya di boolean. Gitu. Jadi substitution buat one atau zero. Nah, di sini kita bisa gunakan relational operator untuk bandingin nilai ya. Jadi kita tadi udah kita pakai ya untuk yang apa contohnya eh, konversi dari angka, nilai angka ke nilai huruf, kita gunakan ini sebenarnya ya. Jadi ada operator lebih dari ya, lebih dari, ada kurang dari, ada equal ya, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan pakai tanda seru, sama dengan seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Eh, ini bisa diganti dengan variabel juga ya, tapi di sini contohnya langsung aja, nggak usah pakai variabel, langsung angka-angka. 6 lebih dari 3, oke benar. 4 kurang dari 7, oke benar, true. 3 sama dengan 3, oke true. 3 tidak sama dengan 4, oke true. 5 plus 3 lebih dari sama dengan 8, oke. 5 lebih dari 8, enggak, false. 10 kurang 7, 3 kurang dari sama dengan 2, enggak, false. Seperti itu. Ya, kita juga bisa, mungkin kita inginnya sekalian ya, di compare, ya, namanya chain comparison. Misalkan kita punya di sini variabel myIn yang udah kita assign, kita asosiasiin dengan nilai 5. Nah, di sini namanya chain comparison. Jadi langsung aja nih 0. Jadi di sini ada tadi relational operatornya kurang dari sama dengan myIn. Kemudian di sini kita ada lagi, boleh ya. Misalkan ada lagi juga boleh ditambahin gitu, tapi kepanjangan nanti ya. Di sini 0 kurang dari sama dengan myIn kurang dari sama dengan 5 ya. Nah, kapan ini true? Ketika dua-duanya terpenuhi ya. Jadi 0 kurang dari sama dengan 5 enggak? Ya. Kemudian 5, main kan 5 ya. Kurang dari sama dengan 5 enggak? Iya, makanya true. Yang bawahnya nih, kenapa false? 0 kurang dari sama dengan 5 itu benar, tapi pas dicek 0 kurang dari sama dengan 3, sorry. In, yakni 5, kurang dari sama dengan 3 enggak? 5 kurang dari sama dengan 3, kayaknya false ya. Berarti karena ada satu false sudah cukup untuk menjadikan ini ya hasil secara keseluruhan sebagai false ya. Jadi kayak semacam ada n-nya ya. Kemudian di bawah kita lihat nih. Mainnya kan 5 ya. Ini 5 nih. Jadi 0 kurang dari sama dengan 5 benar. 5 kurang dari sama dengan 5 benar. Tapi, nah ini udah stuck sebenarnya. 5 kurang dari 1, ini pasti false kan. Jadi ini sebenarnya false terus ini. Terlepas dari mainnya gimana. Seperti itu. Namanya chain comparison. Ya. Nah, dan di sini kita juga bisa gunakan untuk conditional itu. Kita bisa gunakan boolean operator and, or, sama not. Ya. Nah, di sini jadi kalau misalkan ada eh,
P sama Q ya. Nanti kan N itu antara dua value gitu ya. P atau Q di sini ya. Kalau misalkan true sama true ya kita N-in kan true ya. Kita fokus ke N dulu ya. Kita fokus ke N dulu. Kemudian true sama false kita N-in jadi false. Jadi N itu true itu hanya ya N itu bernilai true hanya jika misalkan P sama Q itu harus sama-sama true. Otherwise dia false semua. False jadi false. Ada yang false jadi false. Apalagi dua-duanya false, jadi false. Beda dengan or. Kalau or ini cukup satu yang true udah jadi true ya. Jadi ini true sama true, true, true sama false. Nah, ini satu true ya, ini true. False sama true, ini satu true, true. False sama false. Nah, dua-duanya false, berarti ini false juga. Bagaimana dengan not? Not P. Nah, itu kebalikannya. Tadinya true di not jadi false ya. Tadinya false di not jadi true, kebalikannya. Nah, itu Boolean operator di Python dan secara umum juga sih ya di matematika ya. Matematika diskrit. Nah, di sini ada contoh soal ya untuk melatih apa pemahaman kita ya terkait dengan kondisional ya, kemudian operasi booleannya ya kan. Jadi di sini buat suatu kondisional ya nanti isi di sini ya ini diisi, ini diisi ya. Untuk orang yang mager, malas gerak ya. Nah, dia ini orang mager ya dan dia itu hanya akan gerak jika nah do something dia hanya kalau misalkan lapar dan haus kemudian ada gempa. Kalau yang lain ya udah dia benar-benar eh, apa nggak gerak gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini dimintain input ya, apakah dia lagi lapar nggak ya? Apakah dia lagi haus nggak? Apakah ada gempa nggak? Nah, nanti di sini print do something. Nah, di sini kan kita harus menggunakan ekspresi boolean yang sesuai operatornya ya. Yang tadi ini nih. Jadi apakah pakai and or not atau gimana? Ya, jadi antara lapar, haus dan gempa ya itu mix and match-nya gimana? Nah, itu nanti coba dikerjakan. Nah, dan sudah jadi itu sekilas tentang conditionals. Nah, di habis ini nanti kita akan masuk loops. Nah, mungkin sebelumnya ada pertanyaan. Saya stop dulu recordingnya.